Oke, kita kembali lagi bertemu di. Oh iya, tadi saya lupa kasih tahu ini namanya Tok Tok So So. Program ini jadi eh, biasa orang PNJ bilang itu, tolong Tok Tok, kita Tok Tok So So. Jadi kita kembali ke apa diskusi kita, perbincangan kita tadi itu soal sumber daya alam di Papua ini. Tadi kita sudah sebut soal eh, apa tanah-tanah atau jual-jual apa. Tadi sebenarnya Pater yang singgung soal jual tebang-tebang kayu, jual tanah. Oke, Pater. Gereja sendiri, Pater sendiri sebagai gereja Katolik, bagaimana mengatasi hal-hal tadi? Jadi yang jual tanah, jual kayu, tebang-tebang itu. Sementara kan masyarakat memang mereka butuh. Mereka mau apa? Nanti dong bilang, kamu ada kasih apa jadi mau suruh tong berhenti tebang kayu. Kira-kira apa, Pater? Kalau proses kerusakan hutan ini ada skop yang dipersoalkan adalah skop investasi besar Ya. yang masuk dengan melalui prosedur hukum yang tidak memadai. Artinya mereka tanpa prosedur hukum yang valid mereka mengeksplorasi APH misalnya, terus kelapa sawit, ya, perkebunan kelapa sawit. Jadi saya kira ini yang disoroti, sedangkan masyarakat kalau memang yang untuk mereka ambil kayu, kemudian mereka menjual dan seterusnya, saya kira itu tidak memiliki risiko-risiko yang lebih besar, karena tidak merusak tempat-tempat yang merupakan basis-basis sakral, basis-basis jati diri orang Papua. Ya. Nah, sedangkan dalam sekejap itu akan merusak semua tempat-tempat ini karena perusahaan-perusahaan yang besar yang masuk. Oke. Tadi Pater sudah jelaskan soal indikasi. Kita sama-sama sepakat bahwa memang negara ini sudah gagal menangani masalah kemanusiaan dan hak asasi manusia di Papua. Jadi soal ekosop tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pater, soal kerusakan budaya, kemudian degradasi moral, perubahan perilaku, kemudian lingkungan ya bencana. Mungkin Pak Pendeta Dorman mungkin bisa ceritakan kepada kita. Dan tadi sebenarnya sudah ada secara umum soal sipil politik ya, tapi soal sipol mungkin Pak Pendeta bisa dalam perspektif ini. Saya juga harus tekankan bahwa ini kita tidak bicara soal politik, kita bicara soal kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dan bapak-bapak sebagai tokoh agama, pendeta dan pastor, kadang-kadang orang bilang kenapa lagi pendeta dong mau bicara politik. Kita tidak bicara politik, kita bicara hal yang, dan saya juga tahu bahwa itu dalam kitab suci pun baik itu gereja punya kitab, Islam punya Al-Quran, kemudian kitab itu ada soal itu, nggak jelas. Nah mungkin Pak Pendeta bisa jelaskan. Sebenarnya Pak Victor, ini kita orang Papua ini semua serba salah karena persoalannya begini. Yang tadi kalau Bapak bicara tentang, saya setuju dengan apa yang Pak Pater sudah sampaikan bahwa hal-hal kecil orang Papua untuk mereka jual dan lain sebagainya, tapi yang sebenarnya kita bisa lihat itu ada perusahaan-perusahaan besar. Jadi begini Pak Victor, kita di Papua ini, mungkin saya bisa katakan begini, kami orang Papua ini bukan orang asli punya hak untuk membicara tentang larang tidak boleh jual tanah dan tidak boleh. Kami tidak punya hak sama sekali, Pak. Kami tidak punya hak untuk bicara jual tanah, kami tidak punya hak untuk mengatakan bahwa ini wilayah saya, ini adat saya, kami tidak punya sama sekali. Karena hak kami yang punya kewenangan, punya kemampuan itu, baik tokoh agama maupun tokoh adat, itu sudah diambil alih oleh orang-orang yang ada punya kepentingan di Jakarta. Contohnya dari 7 wilayah adat di tanah Papua. Jadi 7 wilayah adat itu, wilayah adat ini punya jenderal ini, punya wilayah adat ini punya jenderal ini. Mereka sudah bagi-bagi, Pak, mereka sudah berkotak-kotak di sini. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan dari dunia luar untuk mereka masuk, itu penandatanganannya itu mereka di Jakarta. Lalu mereka mau amankan kepentingan bisnis di tanah Papua, itu mereka pakai militer masuk. Tekan kita semua, punya tanah kami, tetapi kami seolah-olah bahwa kami ini numpang. Itu persoalan yang kita hadapi hari ini. Sekarang salah satu contohnya adalah Aris dengan teman-teman. Mereka ini kenapa digiring di Jakarta? Karena mereka ini korek yang punya saham-saham yang ada di tanah Papua. Itulah sebabnya mereka korek. Jadi Bapak mau katakan kepada kami bahwa kenapa gereja ada di mana? Kenapa gereja tidak bicara untuk melarang penjualan tanah dan lain sebagainya? Pak, kami yang punya saja dibuat seperti itu. Orang sudah bikin petak-petak. Papua ini sudah ambil petak-petak semua.
Nah, karena itu kenapa orang hari ini untuk semua mereka menyerukan untuk bicara, itu salah satunya adalah kami merasa bahwa punya hak kami sudah dikuras habis, punya tanah kami sudah diambil habis, jadi kami ini ada seperti numpang saja di tanah orang lain. Itu persoalan. Maksudnya numpang saya ini kita ada di sini sekarang, Pak? Oh tidak Pak. Bapak jangan harap kita orang Papua ada di atas tanah ini. Kami sebenarnya numpang. Kenapa saya katakan numpang? Karena yang punya semua ini ada orang-orang sudah membagi peta. Ya, mereka sudah pakai peta. Jadi peta wilayah ini Bapak punya, wilayah ini Bapak punya. Jadi kalau di situ ada saham, di situ ada emas, ya mereka tidak pernah izin kepada gereja di tempat. Mereka tidak pernah izin kepada Ondo Afi atau kepala suku. Mereka tidak pernah izin kepada tokoh adat. Tidak ada itu. Jadi kita ini Polok Wabu, contohnya Polok Wabu saja. Ya. Polok Wabu itu tidak ada izin dari kita, Pak, dari orang tua, dari orang yang punya pemilik tanah ini tidak ada izin. Mereka masuk saja, ambil saja. Tapi kalau orang larang pakai militer, kekerasan. Jadi seakan-akan kita ini rasa kita masih punya sesuatu, padahal sebenarnya sudah tidak. Tidak ada. Kami tidak punya tanah di tanah Papua ini. Jadi kami ini dianggap sudah manusia, kami tidak penting. Orang-orang yang di luar sana lihat itu kekayaannya yang lebih penting. Orang-orang Manusianya tidak. Manusia tidak. Tidak, manusia tidak. Tanah, hutan saja, sumber daya alam yang penting. Sumber daya manusia tidak. Kenapa? Mereka tidak tahu kami punya masa depan, cucu anak-anak kami akan bagaimana orang-orang asli di sini, orang-orang pribumi di sini, atur mereka bagaimana supaya mereka 100 tahun akan datang mereka punya ada harapan. Sudah tidak ada itu. Tidak ada. Mereka garap saja. Tanpa izin mereka garap saja. Pakai militer mereka garap saja. Karena yang punya tanah mereka yang di Jakarta, bukan kami. Oke. Tapi ini kan akan berimplikasi juga kepada, karena mungkin ada perlawanan. Yang saya tahu sekarang ini perlawanan itu ada, dan orang-orang ditangkap, kemudian ditahan, dibunuh, dihilangkan secara paksa. Nah, ini sendiri gereja sendiri melihatnya sebagai apa nih? Persoalan apa, kemanusiaan yang belum tuntas, atau dia akan ada lagi persoalan yang lebih besar? Itu mungkin sebelum Pak Pater saya sudah sampaikan bahwa kita punya ruang demokrasi itu ditutup rapi supaya kami tidak boleh bicara. Jadi saya selalu bilang kami orang Papua itu selalu korban hukum, bukan melanggar hukum. Kami menyampaikan aspirasi. Salah satu contoh Victor Yaimu hari ini itu dia sampaikan aspirasi tentang kebebasan demokrasi, tapi mereka tiba-tiba masukkan dalam pasal makar. Seperti anak-anak kemarin Buktar dan teman-teman di Kalimantan, itu rasisme murni, tetapi itu dimasukkan pasal makar. Ini artinya bahwa kami punya ruang demokrasinya ditutup, dan semua kita bicara. Apalagi kalau saya dengan Pak Pater bicara hari ini tentang masalah kemanusiaan. Kali ini kita bicara kemanusiaan, tetapi ujung-ujungnya kami dianggap itu separatis. Ya, nanti saya juga tuh. Ini Pater itu Pater sendiri lihat bagaimana. Ini apa dampak dari, sebenarnya tadi kita sudah bicara soal sumber daya alam yang dirampok, ya. Dampak itu pasti ada perlawanan, ya. Ada perlawanan dari kita sendiri, orang asli Papua. Nah, Pater sendiri melihatnya perlawanan ini memang seharusnya terjadi, atau kita harus diam saja? Ya, saya bicara dari segi refleksi teologis, ya. Ya. Teman-teman di Amerika Latin melahirkan teologi pembebasan adalah bentuk perlawanan. Perlawanan bukan lawan karena kita lawan hukum, tapi resistensi atas identitas dan harga diri. Resistensi atas martabat dan hak-hak hidup. Nah, jadi sebagai manusia itu logis untuk mempertahankan dia punya martabat sebagai seorang manusia, maka ada perlawanan. Tapi perlawanan itu adalah resistensi untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan perdamaian. Itu yang paling tujuan akhir. Jadi kalau negara kalau mau ya dialog untuk menyelesaikan, bukan perlawanan terus sampai pada titik di mana ya berarti saya waktu kemarin diwawancara saya katakan juga kalau begitu satu dua pilihan, orang Papua dibabat habis di atas tanah Papua, atau orang Papua terus berlawan sampai titik darah penghabisan. Ya, sebenarnya kan sama saya, kita lihat bahwa tidak ada masa depan dengan Indonesia kalau kita terus bersama Indonesia. Jadi pilihannya lawan dan habis, atau diam baru habis. Nah, kebanyakan generasi muda ini memilih untuk melawan.
Dan belum tentu kalau melawan belum tentu habis ya. Tapi kalau diam pasti habis. Oke, kita kembali ke indikasi-indikasi yang kita lihat selama ini ya tentang kemanusiaan. Jadi saya juga lihat seperti konflik-konflik terutama yang kekerasan yang bersenjata, tembak-menembak. Kita lihat ini sebenarnya kan merugikan banyak dua belah pihak ya. Kita bilang tidak merugikan OPM saja, tidak merugikan Indonesia tentara saja atau polisi-polisi, tapi merugikan banyak pihak ya. Ini salah satu dampak yang mungkin harus kita hadapi. Terutama kalau kita lihat justru kita punya masyarakat sipil juga yang banyak sebagai korban ya. Jadi mereka harus mengungsi, harus pergi, bahkan ada yang meninggal di pengungsian, ada anak-anak yang lahir di pengungsian, tidak bisa sekolah. Tapi itu nanti kita akan bicara di segmen berikutnya. Kita sekarang break dulu, kita akan masuk di segmen kedua. Terima kasih.